Di dalam hadis ini Nabi mengingatkan, kata beliau, idza abaqal abdu, apabila abaqo itu kabur, ya, abaqo kabur. Apabila seorang budak kabur dari majikannya, lam tuqbal lahu salatun, maka tidak diterima bagi si budak tersebut pelaksanaan sholatnya. Persoalan budak ini tentu saja persoalan masa lampau, karena di masa sekarang sistem perbudakan ini sudah tidak ada. Perbudakan itu mulai dihapus di Jazirah Arab itu di sekitar tahun 40-an. Jadi sudah tidak dikenal lagi sistem perbudakan. Walaupun perbudakan ini bukan warisan Islam, karena jauh sebelum Nabi kita diutus ke kota Mekah, itu masyarakat dunia saat itu, termasuk negara-negara maju, diantaranya adalah Romawi dan Persia, ini sudah menerapkan sistem perbudakan. Nah, jadi Islam mewariskan sistem perbudakan dari sistem-sistem lama yang telah berlaku sekian berabad-abad. Ya, bahkan kita baca dalam sejarah bahwa di Mesir Fir'aun pun memperbudak orang-orang Yahudi di masa itu, yang akhirnya perbudakan Yahudi dibebaskan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam dengan memboyong mereka keluar dari Mesir untuk melakukan eksodus besar-besaran menuju tanah Palestina. Nah, jadi memang orang-orang Yahudi ini sejak lama sudah tinggal di Palestina. Makanya sampai sekarang mereka tetap mempertahankan tanah tersebut dari bangsa Arab. Orang-orang Yahudi meninggalkan tanah Palestina ketika mereka banyak diburu oleh orang-orang Romawi, ya, juga oleh orang-orang Yunani. Banyak di antara mereka yang dieksekusi mati, dibantai di zaman Raja Bukhtanasor dari Babilonia dan Raja Titus dari Yunani. Itu sebelum Nabi kita lahir, ya, jauh sebelum Nabi kita lahir. Karena mereka menjadi bangsa yang terus diburu, akhirnya mereka keluar dari Palestina. Nah, kekosongan lahan Palestina inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Arab. Akhirnya mereka tinggal di wilayah Palestina dan beranak pinak sampai sekarang. Tapi di Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi yang telah sukses secara ekonominya di dunia Eropa, mereka menyewa tentara-tentara bayaran, ya, dari Inggris dan Prancis untuk kembali masuk ke wilayah Palestina. Sedikit demi sedikit tanah Palestina kembali direbut oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, jadi aslinya memang Palestina itu tanah Yahudi, ya, tanah Yahudi. Karena jauh sebelum Nabi Musa dilahirkan, Nabi Allah Yakub mendapatkan bisyarah dari bapaknya Nabi Allah Ishak untuk meninggalkan Babilonia menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang dimaksud tanah yang dijanjikan oleh Tuhan ini adalah Palestina. Ya, jadi begitulah. Makanya banyak para ulama kita juga yang menganggap bahwa perang Israel dan Palestina ini dianggap bukan perang agama, karena dari dulu pun mereka selalu memperebutkan lahan, ya, saling mengaku bahwa Palestina adalah tanah mereka. Ya, sampai sekarang, ya, mudah-mudahan lah, ya, saudara-saudara kita di Palestina diberi kekuatan dan kesabaran oleh Allah di dalam
mendapatkan ujian yang berat dalam menghadapi Zionis Israel yang ingin kembali menguasai tanah Palestina. Nah, jadi perbudakan ini sebenarnya bukan warisan Islam, karena Islam pun telah menerima warisan perbudakan jauh sebelum Nabi kita lahir. Bahkan Nabi kita adalah orang yang pertama mempelopori pembebasan perbudakan. Jadi banyak sekali tawaran-tawaran yang telah disabdakan oleh Nabi kita agar para sahabat berlomba-lomba untuk memerdekakan budak. Ya, seperti Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu pula Ammar bin Yasir dibebaskan oleh Utsman bin Affan. Nah, jadi Nabi menyarankan, menganjurkan kepada sahabat-sahabat yang memiliki harta cukup untuk memerdekakan budak. Ya, walaupun sampai Nabi meninggal dunia, perbudakan itu belum terhapus. Ya, sampai di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, juga Bani Fatimiyah di Mesir, itu terus perbudakan masih terus berlaku. Ya, bahkan ulama fikih juga mencatat hukum-hukum kepemilikan budak di kitab-kitab fikih. Ya, di kitab-kitab fikih itu ada bab tentang perbudakan. Dan perbudakan tersebut sudah betul-betul hilang dari Jazirah Arab itu pada saat keluarga Muhammad bin Abdul Wahab ini menguasai tanah Saudi, dan akhirnya semua budak dibebaskan dengan kocek dari kerajaan. Hadirin yang dirahmati Allah, perbudakan ini banyak sebab. Pertama, ada perbudakan disebabkan karena kemiskinan. Ya, perbudakan disebabkan karena kemiskinan. Jadi kalau ada satu keluarga yang sangat miskin, yang untuk memberi nafkah anak-anaknya saja mereka nggak cukup, akhirnya untuk mengatasi kemiskinan ini, sebagian dari anaknya dijual, gitu ya. Sebagian anaknya dijual, seperti yang dialami oleh Robi'atul Adawiyah itu sejak bayi, dia dijual oleh bapak ibunya disebabkan karena kemiskinan. Dan ada pula perbudakan itu disebabkan karena peperangan, gitu ya. Seperti pembahasan pada pertemuan yang lalu. Jadi tawanan-tawanan perang yang tidak ditebus oleh keluarganya dan juga tidak memiliki keahlian untuk mengajarkan keahliannya kepada para sahabat Nabi, maka mereka dijual ke pasar budak. Jadi dana penjualannya itu digunakan oleh Nabi dan para sahabat untuk syiar agama Islam. Dan ada pula perbudakan terjadi akibat perampokan. Nah, seperti yang dialami oleh Sayyidina Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi. Jadi kampungnya Zaid bin Harithah ini pernah dirampok oleh perampok padang pasir lah, yang gurun pasir. Akhirnya banyak di antara wanita-wanita dan anak-anak yang diculik oleh perampok lalu dijual ke pasar budak. Dari tangan ke tangan, akhirnya Zaid bin Harithah ini sampai ke pasar Ukaz di Mekah. Nah, ketika Nabi menikah dengan Khadijah, karena Siti Khadijah ini adalah saudagar wanita yang sangat kaya, dia memberi hadiah pernikahan Nabi itu dengan seorang budak yang dia beli di pasar Ukaz sebagai hadiah pernikahan Khadijah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Sayyidina Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Bangsa Arab jahiliyah sejak dulu sebelum aturan tersebut dirubah oleh Al-Quran, ini menyamakan status anak angkat dengan anak kandung. Ya, status anak angkat dengan anak kandung. Jadi kalau anak kandung mendapatkan warisan dari orang tuanya, anak angkat pun dapat. Ya, makanya Zaid ini di awal
sebelum diberlakukan penghapusan hukum anak angkat oleh Allah dalam Al-Quran, namanya Zaid bin Muhammad, dan dia adalah budak yang pertama kali masuk Islam. Ya, kita dulu lagi di madrasah kan dikasih tahu sama guru agama kita bahwa orang lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini lelaki dewasa yang pertama kali beriman kepada Nabi. Kalau wanita dewasa yang pertama kali beriman kepada Nabi adalah Siti Khadijah, istri Nabi. Kalau dari anak kecil yang pertama kali mengakui kenabian Nabi kita adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena saat itu usianya 7 tahun ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah, dari kalangan budak, ini dia, Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha. Ini orang yang pertama kali beriman kepada Nabi dari kalangan budak. Lalu dihapus sistem anak angkat tidak disamakan dengan anak kandung. Jadi anak kandung dapat warisan, anak angkat tidak. Istri dari anak kandung nggak boleh dinikahi oleh mertuanya, tetapi kalau anak angkat boleh. Gitu. Kalau dulu kan boleh ya dinikahi oleh bapak angkatnya, tapi setelah dihapus hukumnya oleh Al-Quran, akhirnya dilarang. Diperbolehkan maksudnya. Bapak angkat menikahi istri dari anak angkatnya. Zaid bin Haritha ketika sudah tumbuh dewasa, Nabi sebagai bapak angkat bermaksud ingin mencarikan jodoh. Lalu nanya sono, nanya sini, akhirnya beliau mendapatkan pilihan dari seorang wanita yang saat itu sudah berstatus janda, namanya Zainab. Ketika Nabi berkunjung ke keluarga Zainab, ini Zainab senang. Disangkanya Zainab ini dilamar buat Nabi gitu. Disangkanya nih, makanya dia senang banget kan. Wah, dapat keuntungan menjadi istri Nabi. Ternyata Nabi nyari perempuan ini bukan untuk beliau, tapi untuk anaknya gitu, Zaid. Nah, masyarakat Madinah saat itu tahu bahwa Zaid itu mantan budak. Dia sebagai hadiah pernikahan Khadijah dengan Nabi. Makanya ketika dinikahin, Zainab ini uring-uringan gitu ya. Waduh, disangkanya sih nikah sama siapa ya? Sama Nabi. Ternyata nikahnya sama Zaid bin Haritha. Udah, nggak pernah tidur bareng ya, karena Zainab merasa terhina kalau kawin sama budak, karena Zainab ini kan wanita bangsawan dia. Udah selama beberapa bulan rumah tangga mereka tidak harmonis, ya sering terjadi percekcokan, yang bahkan Zaid bin Haritha sering dihina oleh Zainab, dan Zaid meminta Nabi untuk mengizinkan beliau menceraikan Zainab, tapi Nabi diam aja sampai turun tuh ayat Al-Quran, ya, mengizinkan Zainab dicerai oleh Zaid bin Haritha. Nah, ketika sudah bercerai dari Zaid, ini ada masalah baru yang dialami oleh Zainab, karena laki-laki bangsawan ogah nikahin perempuan yang bekas kawin sama budak gitu. Iya. Ya, jadi turun derajatnya jadi tidak ada satupun lelaki bangsawan di sana yang bersedia untuk menikahi wanita bekas istri budak. Wah, sedih Zainab nih. Jadi ketika bercerai dari Zaid, dapat masalah baru. Ya, dia susah untuk menikah dengan lelaki-lelaki terhormat. Akhirnya turun ayat, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Zainab, agar kiranya manusia jangan membeda-bedakan status antara manusia merdeka dengan budak. Jadi banyaklah usaha yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di dalam rangka memerdekakan perbudakan. Ya. Walaupun perbudakan ini menjadi salah satu bentuk usaha yang harus dihapus, tapi sampai Nabi wafat, perbudakan belum juga berhasil terhapus di Jazirah Arab. Budak itu beda dengan pembantu.
Ya kalau pembantu ini dibayar, kalau budak dibeli. Ya jadi beda antara pembantu dengan budak. Kalau pembantu itu dibayar, kalau budak nggak dibayar, dia dibeli. Jadi dengan harga yang sangat mahal, ya, harga yang sangat mahal. Itu kalau budaknya sangat kuat, kalau laki atau cantik kalau dia wanita, itu kalau dirupiahkan sekarang ini sampai 1 miliar harganya. Ya kalau dirupiahkan sekarang gitu ya, ini bisa mencapai satu budak harga 1 miliar. Jadi mahal sekali. Ya kecuali kalau budaknya sakit-sakitan dulu ya, nah, itu 10.003 dah. Kayak kaki. Nah, jadi semakin kuat tenaganya itu semakin mahal. Kalau wanita semakin cantik parasnya, maka semakin mahal. Ya, itu perbudakan. Nah, undang-undang perbudakan itu diatur sedemikian rupa oleh Islam agar kiranya budak tidak merasa dizalimi dan pemilik budak pun tidak merasa dirugikan. Oleh sebab itu Nabi membuat aturan seorang budak yang kabur dari rumah majikannya, maka sholat yang dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini salah satu usaha dari Nabi untuk menjaga hak-hak perbudakan yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi diancam, awas kalau sudah menjadi budak jangan coba-coba kabur. Karena kalau kabur selain dicari oleh aparat gitu ya, nah maka Allah pun tidak menerima sholat yang mereka kerjakan. Nah kalau di hadis lain sebenarnya ada 2 ini, bukan budak aja. Kalau di hadis lain Nabi pernah bersabda, isnani la yaqbalullahu sholatahuma. Ada 2 orang yang Allah tidak menerima sholat keduanya. Yang pertama, abdun abaqa min sayyidihi. Yang pertama adalah budak yang kabur dari majikannya. Yang kedua, wa imra'atun asaq zaujatahu. Seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Jadi kalau dia nggak akur sama suaminya dalam rangka kedurhakaan, ya biar dia ngaji ke sono kemari juga ya biar dia sholat rajin kayak apa juga, nah tetap Allah tidak menerima semua amal kebaikannya. Karena keredoan Allah itu terletak pada keredoan suaminya. Nah, sebagaimana keredoan Allah terletak pada keredoan kedua orang tua. Nah, ini yang pertama. Nah, jadi budak yang kabur tanpa alasan yang jelas dari majikannya, maka di dalam pelariannya tersebut dia mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Lalu yang kedua, kenapa sholat yang menjadi hak Allah ini kalah dengan sebab kaburnya budak yang menjadi hak majikan? Nah kan biasanya hak Allah itu didahulukan ya daripada hak manusia. Tapi kok dalam persoalan budak justru haknya Allah kalah dengan hak majikan terhadap budaknya. Ya artinya sholat itu kan haknya Allah untuk disembah. Ya walaupun ini budak atau si istri ini ngerjain sholat sampai khusyuk sekalipun, nah tapi selama dia kabur dari majikannya atau si istri selama dia berbuat durhaka terhadap suaminya, maka sholatnya tidak diterima. Kenapa hak Allah dibelakangin? Artinya dikalahkan dari persoalan hak si budak terhadap majikannya dan si istri terhadap suaminya. Ya memang dalam beberapa kasus tidak selalu hak Allah itu lebih utama daripada hak manusia. Karena dalam beberapa kasus juga terkadang hak manusia ini lebih didahulukan daripada haknya Allah. Ya begitu. Nah contohnya orang yang masih punya hutang, lalu dia ngumpulin duit buat pergi haji. Ini haji dulu, baru ngasih hutang dulu. Kan gitu ya. Paling yang ngutangin, nah di jalan nggak dipikirin gitu ya. Nah, jadi walaupun haji ini terhukum wajib gitu ya,
untuk dia. Nah, tapi persoalan hutang harus diselesaikan terlebih dahulu. Pembagian harta waris pun ini baru dibagi-bagikan kalau harta tersebut sudah digunakan untuk pelunasan hutang almarhum. Nah, jadi jangan utangnya masih ada, ya, warisan udah dibagi-bagiin aja. Dibagiin dulu dah, ntar gampang dah. Ya kalau duit udah dipegang sih ya. Saling pindah udah. Ntar bapak mak kita masih punya utang nih, warisan udah dibagi-bagiin. Udah kita kolektifin dah. Dah abang aja dah, kak abang kontrakan gua hanya kan gitu ya. Ya akhirnya saling tunjuk dah. Utang nggak kebayar. Utang nggak kebayar. Akhirnya menjadi sangkutan yang memberatkan kedua orang tua kita di hadapan Allah. Disebabkan hutangnya tidak diselesaikan. Nah, jadi sebelum harta warisan dibagi-bagi, maka persoalan hutang harus lebih didahulukan. Nah, jadi begitu. Jadi terkadang ada beberapa hal yang hak manusia itu lebih diutamakan daripada hak Allah. Walaupun pada umumnya hak Allah harus lebih diutamakan daripada hak manusia. Jadi tergantung kasusnya.